Adapun ketika polisi mendatangi kediaman Aji, pria tersebut ditemukan tewas dengan keadaan yang juga sangat mengenaskan. Lidahnya menjulur dan matanya yang melotot seakan ketakutan melihat sesuatu. Aji dibunuh oleh makhluk halus peliharaan Pak Yanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Cerpen Horor. Cerpen Horor kali ini akan membacakan sebuah kisah dengan judul Mendapat Kekayaan dengan Mengembalikan Karyawan. Ya, buat teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, dimohon untuk segera mensubscribe channel ini sebelum kita lanjutkan ceritanya, supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi. Ya, baiklah, kalau begitu langsung saja kita bacakan ceritanya. Sudah ketiga kalinya Aji mendatangi bagian kasir. Itu semua karena pegawai yang baru bekerja selama 2 minggu belum menguasai mesin kasir dan tidak kuat, terjebak di dalam kecanggungan akibat pelanggan di hadapannya yang menunggu dengan tatapan sinis. Jika sudah begitu, Aji melaksanakan tugasnya sebagai seorang manajer yang baik, membantu bawahannya yang mengalami kesulitan. Aji harus mengerahkan semua tenaganya untuk memastikan semua karyawan bekerja dengan baik. Ia tidak ingin restoran yang menjual masakan khas Indonesia kehilangan reputasinya sebagai primadona yang juga kehilangan pelanggannya yang datang tanpa memandang hari kerja ataupun hari akhir pekan. Hal itu bukan perkara sulit baginya jika ia tidak sedang diselimuti duka. Setiap menghampiri mesin kasir, Aji selalu mengingat kawannya yang bernama Rian. Rian adalah rekan kerja, juga seorang kawan yang piawai dalam hal urusan menjaga mesin kasir. Mereka berdua adalah karyawan yang bertahan sejak restoran ini berdiri 4 tahun yang lalu, hingga Rian meninggal sebulan yang lalu. Aji mengingat jelas bahwa 3 hari sebelum Rian meninggal, bersama 2 orang rekan kerjanya yang lain, mereka memutuskan untuk pergi ke warung kopi selepas menutup restoran. Di warung kopi, mereka mengobrol, tertawa, dan menghabiskan waktu bersama karena keesokan harinya mereka harus pulang ke kampung halaman masing-masing untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri yang tinggal menghitung hari. Menjelang Hari Raya, Aji mendapatkan kabar yang membuatnya seakan disambar oleh petir. Rian kawannya ditemukan meninggal 1 hari setelah ia tiba di kediaman orang tuanya. Mendengar kabar itu, Aji hanya bisa mengucapkan bela sungkawa kepada adik Rian yang berada di seberang telepon. Bukan hanya kematian yang Aji sedih, tetapi juga ketidakmampuannya untuk mengantarkan teman seperjuangannya ke tempat terakhirnya karena mereka tinggal di pulau yang berbeda. Bagi seseorang yang harus mengenali setiap rekan kerjanya, kehilangan 1 orang rekan di tempat kerja memang selalu meninggalkan sebuah lubang di hati Aji. Tapi rasanya jauh berbeda dengan kehilangan seorang kawan dekat. Bagi Aji, lubang tersebut seakan menganga lebar di dadanya dan belum terasa sembuh. Kesedihan itu belakangan ini mengganggu konsentrasinya dalam bekerja. Terlebih jika Aji harus membantu Arman yang sekarang menjadi pengganti posisi Rian. Meski begitu, pria itu selalu mencoba untuk tidak mengendurkan performanya sebagai seorang manajer. Ji, kamu kayaknya capek banget. Sampai rumah istirahat ya. Aji yang mengenal suara itu spontan mengalihkan pandangan dari daftar bahan baku ke arah Pak Yanto sebelum hendak pulang. Pak Yanto sendiri adalah seorang nomor 1 di restoran itu. Sebagai pemilik restoran, ia adalah orang yang paling dihormati, bukan hanya oleh karyawan, tapi juga oleh masyarakat sekitar. Pria parubaya itu adalah seorang pebisnis sukses di kota itu. Tempat-tempat mulai dari pusat perbelanjaan, kafe, restoran, hotel, dan indekos miliknya tidak pernah sepi dari pelanggan.
Tentu saja kekayaan yang berlimpah dan ia pergunakan kembali untuk membuka 3 hektar sawah dan sebuah peternakan kambing di dekat rumahnya. Maka dari itu, tidak ada yang tidak mengenal Pak Yanto dengan kekayaan yang selalu membututi namanya. Saya mau ngerjain kerjaan saya dulu di dalam. Kamu kalau mau pulang, duluan saja. Biar saya yang kunci, ujar Pak Yanto sambil tersenyum. Aji sudah tahu bahwa sebulan sekali Pak Yanto pasti datang ke restoran ketika restoran baru dibersihkan dan hendak tutup. Hanya saja, Aji tidak pernah mengetahui mengapa atasannya melakukannya secara rutin sejak pertama kali ia bekerja di sini. Alasan yang selalu diutarakan Pak Yanto adalah mengerjakan sebuah pekerjaan yang dilakukan di ruangan pribadinya yang ada di belakang restoran. Walau tidak suka mengurusi masalah orang lain, kedatangan Pak Yanto setiap sebulan sekali di waktu malam terkadang menimbulkan pertanyaan di kepala Aji. Ya, mengapa hanya setiap Rabu malam ia bekerja di kantor, sedangkan hari-hari lainnya hanya datang di saat siang hari? Ada sesuatu yang belum terjawab oleh Aji. Ngomong-ngomong, gimana hari ini? Tanya Pak Yanto. Iya Pak, semuanya berjalan lancar. Kecuali Apin Pak yang masih beradaptasi sama pekerjaan barunya, jawab Aji dengan santun. Ya sudah, tidak apa-apa. Namanya juga anak baru. Kamu pantau dan ajarin terus saja ya. Saya percaya sama kamu. Kamu itu manajer yang baik dan berpengalaman, jawab Pak Yanto sambil tersenyum. Loh, kan Bapak yang ngajarin saya, ujar Aji. Kamu ngomong begitu biar naik gaji ya, ucap Pak Yanto yang dilanjutkan dengan tawa mereka berdua. Setelah percakapan antara atasan dengan bawahan, Pak Yanto pamit masuk ke dalam dan Aji membereskan semua barangnya sebelum pulang. Ketika hendak menuju tempat parkir, ia melihat bahwa kaca belakang Pak Yanto masih terbuka cukup lebar. Sebagai karyawan yang baik, Aji memutuskan untuk meminjam kunci mobil Pak Yanto untuk menutup kaca mobil tersebut. Ruang kerja milik Pak Yanto terletak di sebelah gudang penyimpanan bahan baku. Sesampainya di depan pintu, Aji mencoba untuk mengetuk pintu di ruang kerja Pak Yanto. Tidak terdengar jawaban dari dalam. Aji mencoba untuk masuk dengan pikiran Pak Yanto menggunakan headset di kupingnya untuk keperluan kerja hingga tidak mendengar dirinya. Di dalam ruangan, tidak ada siapa-siapa. Meski begitu, Aji terdiam sejenak untuk memperhatikan ruang kerja Pak Yanto. Ruangan tersebut sebelumnya tidak pernah dimasuki oleh siapapun, termasuk karyawan yang bertugas membersihkan restoran. Bagi karyawan, ruang tersebut amatlah misterius dan mendatangkan pertanyaan tentang apa yang ada di dalamnya. Kini, Aji adalah satu-satunya orang yang bisa masuk ke dalam ruang kerja Pak Yanto. Di dalamnya terdapat sofa, kursi, meja yang dilengkapi AC, dispenser, dan televisi. Semua barang tersebut terlihat normal, kecuali sesuatu yang berada di pojok ruangan. Setelah menghampirinya, Aji menemukan semangkuk bunga berbagai macam jenis dengan harum yang begitu menyengat. Di sampingnya terdapat kemenyan yang ditaruh di sebelah wadah khusus dan 2 batang lilin berwarna merah. Rasa heran semakin menjadi-jadi ketika Aji menemukan foto temannya Rian. Ya, foto Rian ada di antara barang-barang tersebut. Foto itu adalah foto yang Rian gunakan untuk melamar pekerjaan di restoran ini. Melihat keterkaitan antara benda-benda tersebut, Aji yakin bahwa Pak Yanto melakukan pesugihan. Aji, kamu ngapain di situ? Sudah saya bilang, tidak ada yang boleh masuk ke ruangan saya, ujar Pak Yanto dengan nada tinggi. Bapak, bisa jelaskan? Ini apa ya semuanya ya? Jawab Aji. Karena tertangkap basah dan tidak memiliki peluang untuk mengelak, Pak Yanto mencoba untuk berterus terang kepada karyawan kesayangannya. Iya Aji. Selama ini saya melakukan pesugihan. Semua yang saya dapat, yang saya bangun, yang saya capai, semua berkat bantuan pesugihan ini. Saya mohon untuk menjadikan ini sebagai rahasia kita berdua. Saya janji akan memberikan yang kamu mau, ujar Pak Yanto mencoba untuk membujuk Aji.
Bapak kan udah kaya raya. Ngapain sih masih melakukan ini? Tanya Aji. Saya memiliki anak dan istri yang harus diberi penghidupan. Saya terpaksa melakukannya, Aji, supaya bisa membangun restoran ini, ucap Pak Yanto pelan. Aji tahu bahwa alasan tersebut hanyalah omong kosong belaka. Sebelum memiliki restoran ini, Pak Yanto sudah kaya raya. Pak, apa benar Bapak menumbalkan Rian, karyawan Bapak sendiri? Tanya Aji sembari menunjukkan foto Rian di tangan kirinya. Semua ini butuh pengorbanan, Aji, jawab Pak Yanto dengan nada yang lebih pelan. Mendengar jawaban itu, Aji tidak lagi melihat sosok pemimpin yang ia segani, melainkan seorang iblis berwujud pria paruh baya, gemuk dengan kacamata yang membuatnya semakin tampak konyol. Ia tidak habis pikir bahwa temannya yang banting tulang bekerja hampir setiap hari untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari harus tewas demi memuaskan nafsu atasannya. Ia tahu bahwa dirinya sendiri atau teman-temannya bisa saja menjadi korban tumbal pria tua itu. Aji mencoba untuk lari dari ruangan itu dan segera melapor kantor polisi. Namun ia terperanjat atas apa yang ia lihat. Di belakang Pak Yanto terdapat makhluk yang berwujud seperti kera. Hanya saja ukurannya lebih tinggi, bermata merah dan memiliki taring yang panjang. Melihat Aji terjatuh, Pak Yanto mencoba untuk mencekik Aji agar tidak ada saksi mata atas pesugihan yang ia lakukan. Meski begitu, Aji mencoba untuk melawan. Ia menendang Pak Yanto dengan satu hentakan, lalu mulai menghajar balik ketika ia mendapati makhluk tersebut menghilang. Baku hantam tidak terhindarkan, dan tidak ada satu orang pun yang menyaksikan kejadian ini. Keesokan harinya, kabar tentang kematian Pak Yanto menggemparkan seluruh penjuru kota. Pria terpandang itu dikabarkan tewas akibat dibunuh oleh karyawannya sendiri dengan cara dicekik berdasarkan hasil dari rekaman CCTV. Adapun ketika polisi mendatangi kediaman Aji, pria tersebut ditemukan tewas dengan keadaan yang juga mengenaskan. Lidahnya menjulur dan matanya melotot, seakan ketakutan melihat sesuatu. Aji dibunuh oleh makhluk halus peliharaan Pak Yanto. Ya, demikianlah cerpen horor kali ini. Sampai ketemu lagi di cerpen horor berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.